Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Tak terasa sudah memasuki minggu-minggu terakhir dari pembelajaran kita di semester ini. Semester yang cukup panjang juga ya. Sudah 1 semester kita belajar di rumah aja. Nah, meskipun di rumah aja, tetap jaga semangatmu, tetap jaga hatimu untuk selalu cinta sama Tuhan. Anak-anak, pada hari ini kita masuk pada bagian akhir dari seri doa Bapa Kami. Mari kita buka dari Matius 6 ayat 13b. Matius 6 ayat 13b berbunyi, "Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Doa Bapa Kami ditutup dengan kalimat, "Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Apa sih arti kalimat ini? Yang pertama, ini berarti kita harus menempatkan Allah sebagai pusat doa atau hidup kita. Anak-anak, doa Bapa Kami diawali dan diakhiri dengan Allah. Kita harus menempatkan Allah sebagai yang awal dan yang akhir. Jangan hanya menempatkan Allah sebagai yang awal atau akhir saja, tapi keduanya. Doa Bapa Kami diawali dengan kata Bapa Kami yang di surga dan berakhir dengan Allah pula, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa Bapa Kami mengajarkan kita untuk mengutamakan Allah, kerajaan Allah, dan kehendak Allah, bukan keinginan, kebutuhan, atau kehendak kita sendiri. Doa yang benar bukanlah doa yang memaksa Allah mengikuti kehendak kita, tapi doa yang benar adalah kemauan untuk taat pada Allah dan kehendaknya. Yang kedua, kalimat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemilik dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk hidup kita. Ada 3 hal yang disebut dalam penutup doa Bapa Kami, yaitu kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kata kerajaan di sini berarti kekuasaan. Sehingga kata kerajaan dan kuasa merupakan 2 kata yang memiliki satu kesatuan pemikiran, yakni adanya kontrol atau kendali Allah yang maha kuasa. Allah adalah pribadi yang paling berkuasa atas segala hal. Allah berkuasa atas semua ciptaannya, baik manusia, alam semesta, bahkan pun iblis tunduk di bawah kuasa Allah. Jadi, pada waktu kita berdoa, kita percaya bahwa Allah yang kepadanya kita berdoa adalah Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Ketika kita mengatakan Allah lah yang memiliki kerajaan, ini berarti kita mengakui bahwa Dia adalah Sang Raja atas seluruh alam semesta. Ketika kita mengatakan Allah lah yang memiliki kuasa, ini berarti kita mengakui bahwa tidak ada yang lebih berkuasa di bumi dan di sorga selain Allah sendiri. Sedangkan kata kemuliaan memiliki banyak arti, yaitu cahaya terang, keindahan, kebesaran, kemegahan, keagungan, ketenaran, pujian, dan kebanggaan. Allah adalah satu-satunya yang layak dipermuliakan. Seluruh kemuliaan hanya bagi Allah. Anak-anakku, di dunia ini tidak ada keindahan, kemuliaan, keagungan, atau terang yang dapat disandingkan dengan Allah. Kemuliaan untuk Allah artinya kita menyatakan Allah sebagai pencipta dan penebus kita. Kita mengucap syukur kepada Allah untuk apa yang telah Ia perbuat dalam hidup kita, termasuk anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di sisi lain, kemuliaan untuk Allah berarti kita berjanji bahwa untuk sekarang, besok, dan selama-lamanya kita memuji dan menyembah Dia. Yang ketiga, kalimat ini berarti pernyataan pujian bagi Allah. Bagian terakhir dari doa Bapa Kami adalah pernyataan pujian bagi Allah. Doa yang sejati harus mengandung puji-pujian yang tulus kepada Allah yang mulia. Memuji Allah karena kuasanya yang besar dan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian seluruh doa ditutup dengan kata amin, yang berarti pernyataan bahwa segala kalimat yang telah diucapkan di dalam doa itu adalah kalimat yang sungguh benar adanya.
Kata amin tidak hanya untuk mengakhiri doa yang menunjukkan kesungguhan, tapi juga harapan untuk didengar dan juga menyuarakan penerimaan atas jawaban doa. Kata amin tidak hanya menekankan pengharapan, tapi juga satu keyakinan bahwa apa yang kita doakan, jika seturut dengan kehendak Allah, maka pasti terjadi. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita sudah menyelesaikan seri doa Bapa Kami. Jadi, ketika kamu memanjatkan doa Bapa Kami, kamu memahami arti keseluruhan dari seluruh bagian doa Bapa Kami ini. Marilah ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh mengarahkan hati pikiran kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Anak-anakku, marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan satu sukacita daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.